Apa itu tembok ratapan, tembok barat? Tembok ratapan adalah salah satu tempat paling suci bagi umat Yahudi di dunia. Dalam bahasa Inggris, tempat ini dikenal sebagai Western Wall, sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut Kotel atau Hakotel Hama-Arafi, yang berarti tembok barat. Tembok ini terletak di kota tua Jerusalem, tepatnya di bagian barat kompleks suci yang dikenal sebagai Temple Mount. Tempat ini memiliki makna sejarah, keagamaan, dan budaya yang sangat besar, bukan hanya bagi umat Yahudi tetapi juga bagi dunia secara umum. Selama ribuan tahun, tembok ratapan menjadi simbol kerinduan, doa, dan harapan umat Yahudi untuk memulihkan kejayaan spiritual mereka di kota suci Jerusalem. Untuk memahami pentingnya tembok ratapan, kita perlu melihat kembali sejarah panjang Bait Suci Yahudi yang dahulu berdiri di lokasi tersebut. Pada zaman kuno, di kawasan Temple Mount pernah berdiri bangunan suci yang disebut Second Temple atau Bait Suci kedua. Bait Suci ini merupakan pusat ibadah utama bagi bangsa Yahudi. Di tempat inilah berbagai ritual keagamaan dilakukan, termasuk persembahan korban, doa, dan perayaan hari-hari suci. Bait Suci kedua dibangun setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Babilonia, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Bangunan ini kemudian diperbesar dan diperindah secara besar-besaran oleh Herod the Great, seorang raja yang memerintah wilayah Yudea di bawah kekuasaan Roman Empire. Pada masa pemerintahan Herod, kompleks Bait Suci diperluas dengan membangun platform besar di atas bukit Temple Mount. Untuk menahan tanah dan struktur tersebut, dibangunlah dinding-dinding penahan raksasa dari batu kapur besar. Salah satu dinding penahan inilah yang sekarang dikenal sebagai tembok berat atau tembok ratapan. Batu-batu yang digunakan untuk membangun tembok ini sangat besar dan berat. Beberapa di antaranya memiliki berat puluhan ton. Para ahli arkeologi mengagumi teknik konstruksi kuno yang digunakan untuk menyusun batu-batu tersebut dengan presisi yang sangat tinggi. Namun, kejayaan Bait Suci kedua tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 66 Masehi terjadi pemberontakan besar bangsa Yahudi terhadap kekuasaan Romawi. Konflik ini akhirnya memuncak dalam peristiwa yang dikenal sebagai Siege of Jerusalem. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi mengepung kota Jerusalem dan menghancurkan Bait Suci kedua. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah bangsa Yahudi. Hampir seluruh kompleks Bait Suci dihancurkan dan kota Jerusalem mengalami kerusakan yang sangat parah. Dari kehancuran tersebut, hanya sebagian dinding penahan yang masih tersisa masuk tembok barat. Karena itulah, tembok barat menjadi sangat penting bagi umat Yahudi. Meskipun bukan bagian langsung dari bangunan Bait Suci, tembok ini adalah sisa struktur yang paling dekat dengan lokasi ruang suci Bait Suci dahulu. Selama berabad-abad, umat Yahudi dari berbagai penjuru dunia datang ke tempat ini untuk berdoa, mengenang kehancuran Bait Suci, dan memohon pemulihan spiritual bagi bangsa mereka. Tradisi meratap dan berdoa di tembok inilah yang kemudian membuat tempat ini dikenal dengan nama Tembok Ratapan. Di area Tembok Ratapan, pengunjung dapat melihat banyak orang yang berdiri atau duduk sambil berdoa dengan penuh khusyuk. Banyak dari mereka yang membaca kitab suci, menggoyangkan tubuh mereka sebagai bagian dari tradisi doa Yahudi, atau menangis saat berdoa. Salah satu tradisi yang sangat terkenal adalah menuliskan doa atau harapan di secarik kertas kecil, lalu menyelipkannya di celah-celah batu tembok. Setiap tahun, jutaan kertas doa dimasukkan ke dalam celah-celah tersebut oleh para peziarah dan wisatawan. Area di depan tembok ratapan juga dibagi menjadi dua bagian terpisah, yaitu bagian untuk pria dan bagian untuk wanita. Pemisahan ini mengikuti tradisi ibadah Yahudi Ortodoks yang memisahkan laki-laki dan perempuan saat berdoa. Di bagian pria biasanya terdapat lebih banyak kegiatan keagamaan seperti pembacaan Taurat, perayaan bar mitzvah, dan berbagai ritual keagamaan lainnya. Selain menjadi tempat ibadah, tembok ratapan juga merupakan situs sejarah dan arkeologi yang sangat penting. Para peneliti menemukan bahwa sebagian besar tembok yang terlihat saat ini berasal dari masa pemerintahan Herod lebih dari 2000 tahun yang lalu. Batu-batu besar yang digunakan memiliki ciri khas berupa pinggiran yang dipahat dengan rapi dan bagian tengah yang sedikit menonjol. Teknik ini merupakan gaya arsitektur khas zaman Herodian. Tembok ratapan memiliki panjang sekitar 488 meter, namun bagian yang terbuka untuk umum sebagai tempat doa hanya sekitar 57 meter. Sisanya berada di bawah tanah atau tertutup bangunan lain di sekitar kota tua Jerusalem. Di bawah tanah juga terdapat terowongan yang dikenal sebagai Western Wall Tunnels, yang memungkinkan pengunjung melihat bagian tembok yang lebih dalam dan lebih dekat ke area yang dahulu dianggap paling suci. Kawasan sekitar tembok ratapan juga memiliki arti penting bagi berbagai agama. Tepat di atas Temple Mount berdiri dua bangunan suci Islam yang sangat terkenal, yaitu Al-Aqsa Mosque dan Dome of the Rock.
Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat paling suci karena merupakan masjid ketiga yang paling dihormati setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sementara itu, Dome of the Rock dikenal dengan kubah emasnya yang sangat terkenal dan menjadi salah satu ikon kota Yerusalem. Karena berbagai makna religius tersebut, kawasan Temple Mount dan Tembok Ratapan sering menjadi pusat perhatian dunia. Tempat ini tidak hanya menjadi situs ziarah keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi politik dan sejarah yang kompleks. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Timur Tengah terjadi di sekitar kawasan ini, sehingga menjadikannya salah satu lokasi paling sensitif di dunia. Meskipun demikian, Tembok Ratapan tetap menjadi simbol harapan dan iman bagi umat Yahudi. Banyak orang percaya bahwa doa yang dipanjatkan di tempat ini memiliki makna spiritual yang sangat kuat. Bahkan para pemimpin dunia yang berkunjung ke Yerusalem sering datang ke Tembok Ratapan untuk berdoa atau sekadar menghormati tradisi tersebut. Selain peziarah Yahudi, tempat ini juga dikunjungi oleh jutaan wisatawan dari berbagai negara setiap tahunnya. Mereka datang untuk melihat langsung situs bersejarah yang telah berdiri selama ribuan tahun. Banyak pengunjung yang merasa terharu ketika melihat suasana spiritual yang kuat di tempat ini, terutama saat perayaan hari-hari besar Yahudi seperti Passover, Yom Kippur, dan Sukkot. Pada hari-hari tersebut, ribuan bahkan puluhan ribu orang berkumpul di depan Tembok Ratapan untuk berdoa bersama. Suasana menjadi sangat khidmat dan penuh emosi. Banyak keluarga membawa anak-anak mereka untuk menyaksikan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Secara keseluruhan, Tembok Ratapan bukan hanya sebuah tembok batu kuno yang tersisa dari masa lalu. Tempat ini adalah simbol identitas, sejarah, dan iman bagi jutaan orang di seluruh dunia. Tembok ini mengingatkan manusia tentang perjalanan panjang sebuah bangsa, tentang kehancuran dan harapan, serta tentang keyakinan bahwa spiritualitas dapat bertahan bahkan setelah ribuan tahun berlalu. Karena nilai sejarah dan religiusnya yang sangat besar, Tembok Ratapan terus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Pemerintah Israel bersama berbagai lembaga keagamaan dan arkeologi berupaya memastikan bahwa situs ini tetap terawat dengan baik agar generasi mendatang dapat terus belajar dari sejarahnya. Dengan memahami sejarah dan makna Tembok Ratapan, kita dapat melihat bahwa tempat ini bukan sekadar objek wisata atau peninggalan arkeologi. Tembok Ratapan adalah saksi bisu perjalanan sejarah manusia, simbol keimanan yang bertahan selama ribuan tahun, dan pengingat bahwa tempat-tempat suci memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan budaya suatu bangsa.